Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami Nur Hasanah, Jihan Farhan Effendi, dan Juliana. Di sini kami akan menampilkan dan membahas terkait uji data menggunakan SPSS. Nah, langsung saja yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Gimana sih cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS? Yuk kita cari tahu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menyiapkan data berupa tabulasi jawaban responden dalam bentuk file Excel atau semacamnya, seperti berikut ini. Di sini, data yang ditampilkan adalah data partisipasi mahasiswa dalam pemilihan ketua HMJ dengan total responden yaitu 20 mahasiswa. Item soal sebanyak 7 buah dengan tiap soal memiliki 5 butir pilihan jawaban. Kemudian kita buka program SPSS dan kemudian klik Variable View di bagian pojok kiri bawah program. Nah, selanjutnya pada bagian Name, tuliskan item underscore 1 ke bawah sampai item underscore 7 karena item soal dalam contoh ini berjumlah 7 buah. Dan terakhir tulis skor total. Pada bagian decimals, ubah semua menjadi angka 0 dan untuk bagian measure pilih scale. Nah, selanjutnya kita pilih menu analyze, kemudian pilih submenu correlate, lalu pilih bivariate. Nah, kemudian akan muncul kotak baru dari kotak dialog Bivariate Correlation. Masukkan semua variabel ke kotak Variables dan pada bagian Correlation Coefficient, centang percent. Pada bagian Test of Significance, pilih to tilde dan centang Flex Significant Correlation, lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, selanjutnya akan muncul output hasilnya sebagai berikut ini. Untuk menginterpretasikan output tersebut, tentunya kita harus melihat kembali dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas terlebih dahulu. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yang pertama yaitu dapat membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Namun jika nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian kita lihat pada data berikut ini, di mana nilai R hitung sebesar 0,886. Kemudian kita harus mencari nilai R tabelnya dulu, yaitu N sama dengan 20 pada signifikansi 5%, maka ditemukan nilai R tabel yaitu sebesar 0,444. Ini artinya nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 adalah valid. Kemudian cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi dari Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Dan jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka item soal angket tersebut juga tidak valid. Nah, berdasarkan output correlation berikut ini diketahui nilai signifikansi untuk hubungan atau korelasi item 1 dengan skor total adalah sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif yakni sebesar 0,886. Maka dapat disimpulkan bahwa item 1 adalah valid. Karena item soal nomor 1 valid, maka item soal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan agar angket yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Maka angket tersebut perlu dilakukan uji reliabilitas atau tingkat kepercayaannya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu kita harus mempersiapkan data yang sama dari data yang kita gunakan untuk uji validitas. Setelah memasukkan data ke dalam variable view dan data view, selanjutnya dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Kemudian akan muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analysis. Kemudian masukkan semua variabel dari item 1 hingga item 7 ke kotak items. Kemudian pada bagian model pilih alpha.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik Statistics. Maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Kemudian pada bagian Descriptive for, kita harus klik Scale if item deleted, lalu klik Continue. Terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah itu akan muncul tampilan output SPSS dan selanjutnya kita interpretasikan. Nah, kemudian di sini terlihat tabel output pertama yaitu Case Processing Summary. Tabel output ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS, yakni N sebanyak 20 mahasiswa. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid yaitu 100%. Next, tabel output kedua yaitu Reliability Statistics. Dari tabel output ini diketahui N of items atau banyaknya item atau butir pertanyaan angket. Nah, di sini ada 7 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,850. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai Cronbach alpha lebih kecil daripada 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, di sini karena nilai Cronbach alpha-nya terlihat 0,850 yang artinya lebih besar daripada 0,60, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa ketujuh atau semua item pertanyaan angket untuk variabel partisipasi mahasiswa dalam pemilihan ketua HMJ adalah reliable atau konsisten. Nah, yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Adapun langkah untuk menguji asumsi klasik ini kurang lebih sama seperti uji validitas dan reliabilitas, yaitu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, setelah data masuk ke variable view dan data view, kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear, dan akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel Y ke kotak dependent dan variabel X ke kotak independent. Kemudian kita klik statistik dan centang collinearity diagnostic. Dan kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita bisa klik plots. Kemudian akan muncul kotak dialog linear regression plots. Centang salah satu pilihan, yaitu masukkan spreadsheet ke kolom Y dan ZPRAD ke kolom X. Ini dilakukan untuk uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Kemudian jika sudah, kita klik continue dan pada kotak dialog linear regression kita klik save. Kemudian akan muncul kotak dialog linear regression save, lalu klik unstandardize pada residuals. Dan kemudian klik continue untuk melanjutkan dan terakhir klik OK. Nah, kemudian akan tampil output yang harus kita interpretasikan. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansinya lebih besar daripada 0,05 dan sementara jika tingkat signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 berarti data dikatakan tidak normal. Uji normalitas dapat diuji berdasarkan histogram. Nah, di sini dikatakan normal bila garis histogramnya membentuk gunung seperti ini nih. Kemudian juga bisa dilakukan atau diuji berdasarkan p-plot. Dikatakan normal jika titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Dan yang terakhir, kita menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov. Cara mengujinya, kita kembali ke menu utama SPSS. Klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Samples. Nah, pada bagian jendela One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, kita harus pindahkan Unstandardized ke Test Variable List. Kemudian klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat di sini pada assume signifikansinya yaitu sebesar 0,200.
yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Nah, kemudian uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas atau hubungan antara masing-masing variabel dengan melihat besarnya nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Jika VIF lebih kecil daripada 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel koefisien bahwa nilai variabel harga atau X1 dan variabel kualitas produk atau X2 adalah 1,519, yang artinya lebih kecil daripada 10, serta collinearity tolerance-nya yaitu 0,658 yang lebih besar daripada 0,1. Maka pada data ini tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang ketiga dari uji asumsi klasik ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, dapat dilihat berdasarkan scatter plot dengan pengambilan keputusan jika titik menyebar di atas atau di bawah dan titik membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir dari uji data menggunakan SPSS ini yaitu kita akan melakukan uji analisis berganda, di mana analisis berganda ini berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, data yang kita ambil yaitu kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi yang diwakili dengan X1 dan variabel minat yang diwakili dengan X2 terhadap variabel prestasi yang diwakili dengan Y. Dengan data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya setelah kita menyiapkan data tersebut, kita harus buka program SPSS, kemudian klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian decimals ubah semua menjadi angka 0 dan pada bagian label tuliskan motivasi X1, minat X2, dan prestasi dengan Y. Kemudian pada bagian measure pilih scale. Nah, setelah itu kita klik data view, lalu masukkan data motivasi, minat, dan prestasi yang sudah dipersiapkan tadi. Selanjutnya dari menu utama SPSS, kita pilih Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Kemudian akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Nah, pada dialog ini kita masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 ke kotak independen. Dan kemudian masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependen. Dan pada bagian method kita pilih enter, selanjutnya kita klik statistik. Nah, kemudian akan muncul linear regression statistik. Berikan tanda centang pada bagian estimate dan model fit, kemudian klik continue. Dan langkah terakhir yaitu kita klik OK. Maka akan muncul output dari data yang telah kita olah tersebut. Nah, yang pertama ada tabel variables entered atau remove. Nah, tabel ini memberikan informasi tentang variabel penelitian, yaitu variabel minat dan motivasi sebagai variabel independen, sementara prestasi sebagai variabel dependen. Nah, yang kedua yaitu ada tabel model summary. Di dalam tabel model summary yang pertama kita akan melihat dan menemukan nilai R, yang mana nilai R ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan interpretasi koefisiennya sebagai berikut. Nah, ini dapat teman-teman lihat ya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel bebas dengan terikatnya memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, yaitu sebesar 0,916. Next, kita akan melihat nilai R-square yang menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini kita lihat nilai R-square yaitu 0,839
yang menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 83,9%, sementara 16,1%-nya dijelaskan oleh faktor lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada standar error estimate atau SEI yang menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Jadi semakin kecil angka ini, maka persamaan regresi semakin baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengujian hipotesis. Di sini ada terlihat tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Dengan tingkat signifikansi 5%, jika signifikansi F lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sementara jika signifikansi F lebih besar daripada 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, pada data ini terlihat signifikansinya yaitu lebih kecil daripada 5%, yang berarti variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir yaitu ada koefisien, tabel koefisien, di mana tabel koefisien ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara sendiri-sendiri. Kalau tadi ANOVA secara bersama-sama, maka di tabel koefisien ini melihatkan pengaruh variabel minat dan motivasi secara spasial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Di sini kita juga dapat membentuk rumus persamaan, yaitu Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192X1 ditambah 0,888X2. Nah, kemudian ini kita lihat pada tabel beta. Terlihat di sini koefisien regresi beta 1 adalah 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,192. Oke teman-teman, sampai di sini presentasi kami, penjelasan kami terkait uji data menggunakan SPSS, mulai dari uji validitas dan reliabilitas, ada uji asumsi klasik dan juga analisis berganda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.